Baik, kita mulai. Selamat apa dulu nih? Selamat pagi di Amerika, selamat pagi. Selamat siang di London, selamat siang ya, Bang Selamat Joseph. siang, jam 2 siang. Ya, jam 2 siang. Selamat sore. Mas sore itu yang di mana ya? Di somewhere, I don't know. Kemudian selamat malam untuk rekan-rekan di Indonesia, dan selamat malam banget untuk yang di Australia, Indonesia bagian timur dan tengah. Inilah new normal baru ya. Kalau mau selamat aja harus mikir dulu. Kalau biasa kan enggak kan. Sekarang macam-macam selamat malamnya. Baik, malam ini bersama kita sudah ada dua anak bangsa Indonesia yang hebat, yang bukan saja global, tapi mereka juga memegang jabatan penting di lembaga internasional atau juga perusahaan di tingkat global. Saya kenalkan, ini sahabat karib saya yang pertama, sudah lama sejak mahasiswa dulu aktif bersama beliau. Tapi kalau beliau ini nggak sampai botak, berarti kepinterannya itu melampaui rambut. Kalau saya kan udah nggak sanggup pikir, jadi makanya nggak sampai ke Washington, Bang Arif. Namanya Muhammad Al-Arif, Board of Trustee Indonesia Diaspora Network Global yang bekerja dan tinggal di Washington DC. Beliau juga kerja di Bank Dunia, sekarang di Washington DC. Dan yang kedua ada Bang Joseph Tobing, Head Legal dan Kontrak dari ini perusahaan ya, Board Drilling, tinggal dan bekerja di London, di UK. Berikutnya kita mulai dengan langsung kepada narasumber. Saya akan mengundang mungkin pertama berdasarkan huruf Bang Arif atau berdasarkan banyaknya rambut. Silakan Bang Arif, kita ingin dengar Bang, bagaimana kita kenalan bagaimana momen terpenting atau momen pertama sehingga bisa mengantarkan Bang Arif berada di Washington saat ini. Oke, terima kasih Bang As atas kesempatannya. Jadi apa namanya, saya dulu kebetulan kuliah bareng dengan Bang Joseph yang narasumber satu lagi. Dan sejak apa namanya di UI, saya sebenarnya memang dulu bercita-cita untuk mempunyai karir global. Jadi memumpuk profesionalitas, juga pengalaman secara global, khususnya di lembaga internasional, gitu. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah bagian dari Community of Nations globally. Di PBB United Nations itu ada 193 negara anggotanya, Indonesia salah satunya. Dan kebetulan ya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia gitu. Tapi kalau kita lihat ya kiprah orang-orang Indonesia di lembaga multilateral, di lembaga internasional ini sangat minim. Ya, baru akhir-akhir ini sebenarnya kita melihat kiprah mereka semakin besar gitu. Lembaga multilateral ini adalah lembaga internasional yang dimiliki oleh anggota PBB ini. Nah, representasi Indonesia sangat sekali minim. Saya saat muda itu melihat mana tokoh-tokoh kita yang jadi UN Secretary General, Head of WHO, Head of the World Bank atau apa gitu. Sama sekali nggak terdengar. Nah, pada tahun 2000 saya punya kesempatan untuk berkarir di World Bank Group, Bank Dunia. Mungkin teman-teman tahu bahwa ini sebenarnya sebuah specialized agency di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita merupakan development bank di bawah United Nations. Dan alhamdulillah selama 20 tahun berkarir, telah base di sekitar 4 negara, telah mengunjungi dan bekerja sekitar di 60 negara, dan pengalaman yang luar biasa. Itu cerita saya, profesionalitas saya. Jadi I want to bukan cuma serve the country, tapi kalau bisa serve humanity. Itu awal mula keinginan saya untuk berkarir secara global, Bang As. Baik, teman-teman, saya kenal Bang Arif ini sudah sejak kuliah, dan saya kebetulan dulu ikut semacam program pertukaran ke Jepang, persahabatan Indonesia-Jepang dengan Bang Arif. Nah, setiap ada pertemuan kita juga ada alumni. Nah, beliau ini selalu jadi pemimpin
Indonesia nih. Kalau udah ngomong di depan saya juga bengong gitu, kok bahasa Inggrisnya keren banget gitu ya. Ngomongnya teratur dan sebagainya. Jadi nggak heran kalau kemudian bisa mencapai posisi seperti sekarang. Nanti kita share lebih lanjut, Bang Arif. Kalau Bang Joseph gimana, Bang? Kok bisa sekarang di London? Unfortunately, saya harus give up untuk masuk ke jurusan FISIP UI Hubungan Internasional karena beberapa guru saya bilang udahlah itu mustahil karena yang apply berapa, yang dapat berapa. Udah akhirnya saya give up itu dream saya untuk diplomat. Tiba-tiba saya join di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya ambil international law. Jadi saya nggak give up. Saya bisa melencengkan sedikit. Oke lah, yang penting ada internasionalnya gitu. Ya, dari HI menjadi ini ya, sama-sama HI, satu hubungan internasional, satu hukum internasional. Betul. Jadi ya maksa sedikit gitu. Nah, setelah dari hubungan internasional di Fakultas Hukum UI, saya pun juga masih berniat untuk meneruskan mimpi saya jadi diplomat gitu. Jadi saya berniat untuk gabung sekolah dinas luar negeri, tapi lagi-lagi unfortunately nggak dapat. Saya join bank di Indonesia sebagai awal karir saya, jadi legal officer di situ dari awal sekali. Tentunya saya punya mimpi yang lain. Saya mau sarjana S2 di luar negeri, tapi orang tua saya juga belum mampu pada saat itu, dan akhirnya saya memutuskan diri untuk berkarir di Indonesia, dan sebagai step pertama saya melompat ke perusahaan multinasional. Jadi lagi-lagi pemaksaan kedua, kalau nggak bisa ke luar negeri ya at least di perusahaan yang ada luar negerinya lah gitu. Nah, saya join perusahaan oil and gas Amerika di tahun 1998 sebagai legal di situ, dan di situlah mulai saya merasa bahwa saya belongs to international community karena multinational company itu mengintroduce, ya pada saat itu kan negara kita nggak se good governance seperti sekarang gitu. Pada saat 98 itu saya mendapat nafas segar dari perusahaan multinasional Niko. Mereka punya standar yang berbeda, punya etika yang berbeda, yang sangat tinggi. Nah, karena saya brought up dengan itu, saya akhirnya memutuskan untuk mempunyai mimpi untuk berkarir di luar negeri. Tapi lagi-lagi saya juga diingatkan keterbatasan saya karena saya anak hukum, apa bisa. Kalau di oil and gas biasanya kan yang pergi ke luar negeri itu orang teknik gitu. Nah, sebagai pacuan untuk diri saya sendiri, saya ada bilang, oke, mungkin saatnya sekarang mencari beasiswa untuk S2. Akhirnya saya apply beasiswa di British Council, saya dapat Chevening Award, meskipun akhirnya perusahaan juga menawarkan beasiswa yang sama, saya study di UK. Disitulah pertama kali saya jatuh cinta dengan United Kingdom, di Scotland, apalagi di negaranya Braveheart. Terus saya lulus dari S2 di situ, saya pulang ke Jakarta dan Balikpapan, pada waktu itu saya masih tugas Balikpapan. Lagi-lagi pertanyaan saya, bagaimana saya bisa step up? Lalu kemudian setelah perusahaan saya yang pertama, saya pindah ke perusahaan kedua, perusahaan Australia, dan kemudian ke perusahaan Amerika lagi waktu itu. Disitulah saya, sebelum saya menerima job yang baru itu, saya menantang perusahaan saya, bilang bahwa saya tidak hanya mau berkarir di Indonesia, tapi saya mau berkarir di luar. Nah, selalu secara bertahap perusahaan itu memberi saya kepercayaan untuk menangani hal-hal di Southeast Asia dan Australia pada saat itu. Tapi saya tetap di Jakarta. Lalu pada tahun 2009 mereka menantang saya, kalau kamu mau berkarir di luar negeri, kita bisa kirim. Tapi ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi. Misalnya contohnya menjadi pembicara di forum internasional, menangani lebih dari 2 negara, tapi tetap di Jakarta ya pada saat itu. Dan ini di closely monitor sama mereka. Dan ujungnya tahun 2010 saya pertama kali di-assign ke London, UK untuk 2 tahun. Jadi waktu itu bukan karir global, jadi hanya di-assign untuk 2 tahun. Bagi saya, 2 tahun, not bad, saya akan balik lagi, saya akan bekerja di Indonesia lagi. Ternyata di penghujung tahun kedua dan kemudian ke tahun ketiga, saya direkrut di luar negeri. Jadi bayangkan tanpa diduga ada yang perusahaan Amerika yang merekrut saya di London untuk dipindahkan ke Dubai. Nah, sejak itu saya berpikir bahwa
ternyata bisa juga ya orang Indonesia kayak saya ini bisa direkrut dan dilihat sama perusahaan asing dan akan bukan hanya semacam assignment tapi akan berkiprah di global. Untuk Bang Joseph dan Bang Arif, tadi kan bilang kok enak ya hidup di luar negeri rasanya. Nah, ini dua-duanya udah di luar negeri, kerja di luar negeri. Apa bener tuh mimpi waktu mahasiswa dulu sampai bela-belain yang penting ada internasionalnya? Apa bener enak? Kalau ditanya enak atau enggak, kalau kita menghubungkan itu dengan mimpi kita, jelas enak karena basically ini betul-betul playing field yang lebih luas daripada yang sebelumnya. Tapi tentunya ini bukan enak-enakan ya, tapi banyak tantangan dan juga banyak juga hambatan-hambatan dan limitasi yang secara berkelanjutan kita harus tangani satu persatu. Kalau Bang Arif? Ada sisi enaknya dan mungkin itu yang bisa pertama diceritain. Yang pertama adalah di luar negeri tentu ini meritokratik ya, meritokrasi. Jadi kita tadi Yosef mengatakan even playing field. Ya. Kebetulan saya di Indonesia bukan anak pejabat atau anak tokoh-tokoh besar gitu yang bisa ini. Nah, di luar negeri everybody's the same, ya, it's meritocratic gitu ya. Your career ladder itu tergantung kita sendiri gitu ya. Governance dari sisi governance juga lebih jelas begitu ya. Jadi kita rely terhadap diri sendiri gitu untuk advancing. Nah, itu mungkin sisi baiknya dari di sini gitu. Quality of life ya mungkin lebih bagus, tapi mungkin yang harus digarisbawahi adalah kalau kita berencana untuk mempunyai karir global, make sure satu kaki kita tetap di tanah air dan kita tetap in our role memikirkan bagaimana hal-hal yang kita bisa lakukan untuk bumi pertiwi juga gitu. Nah, saya baru mau nyambung banget nih. Satu kaki kita harus tetap di Indonesia. Sementara banyak bilang kan gini nih, apa orang kerja di luar negeri itu gajinya bagus, hidupnya lebih enak, hidup mewah. Anak ingat Indonesia gitu. Apa benar kayak gitu? Sementara Bang Ari bilang tuh harus tetap kakinya satu di Indonesia. Tapi banyak persepsi bilang orang-orang di luar negeri itu nggak nasionalisme lah. Itu kalau ada persepsi itu gimana itu menjelaskannya? Jadi tergantung datang dari niat masing-masing ya. Jadi saya kebetulan tahun 2012 memulai suatu inisiatif, gerakan dan juga organisasi namanya Jaringan Diaspora Indonesia secara global gitu ya. Dan orang Indonesia di luar negeri yang masih WNI itu ada 4,7 juta orang. Dan kalau ditambah dengan WNA yang keturunan Indonesia atau punya afiliasi atau afinitas terhadap Indonesia, jumlahnya sekitar 7 juta orang. Jadi orang Indonesia ya di luar negeri itu kalau jadi satu provinsi itu merupakan provinsi ke-10 terbesar di Indonesia. Nah, dari sisi jumlahnya gitu. Dan hampir sama kayak populasi Irlandia atau populasi Costa Rica, jumlah orang Indonesia di luar negeri. Saya udah berkeliling ya, dan saya melihat kebanyakan orang kita berkarir global ini sebenarnya ketertarikannya adalah sebatas untuk menggali pengalaman dan potensi. Gitu. Tapi mereka selalu suatu saat kangen banget untuk pulang gitu. Dan mereka menunggu saatnya sebenarnya untuk pulang. Berbeda dengan negara-negara lain, Bang As misalnya kayak India, Pakistan yang terjadi brain drain yang luar biasa. Brain drain ini suatu situasi di mana talenta terbaik negaranya itu semua keluar dan tidak membawa manfaat apa-apa terhadap negerinya kecuali dalam bentuk remitansi gitu, kiriman uang ke dalam negeri dan lain-lain. Gitu. Indonesia nggak ada brain drain. Indonesia cenderung ya talenta terbaiknya ada di Indonesia. Nah, bisa dibayangkan kalau talenta di Indonesia ditambah dengan talenta yang udah berkompetisi secara global ini suatu saat bersinergi membangun bangsa gitu. Ini kan luar biasa. Jadi
ada satu kaki di tanah air ini penting karena bangsa ini juga dibangun karena sinergi antara komponen bangsa dalam negeri dengan diaspora. Bung Hatta dulu diaspora di Belanda dan beliau bersinergi dengan Bung Karno dan lain-lain yang ada di tanah air untuk memerdekakan bangsa. Ya kan? Kita juga melihat misalnya tokoh-tokoh seperti Presiden B.J. Habibie yang 30 tahun hidup sebagai diaspora di luar negeri, mengembangkan diri, menggalang potensi, tapi niatnya selalu satu kaki di tanah air, pulang, jadi presiden, mendorong proses demokratisasi bangsa dan luar biasa. Sebenarnya kontribusi diaspora terhadap tanah air udah cukup banyak. Ada nggak perubahan persepsi, pertanyaan dari Mas Dede ini, persepsi pribadi tentang kompetitiveness orang Indonesia di dunia internasional sebelum dan sesudah berkiprah di luar negeri? Kan pasti berbeda ya rasanya. Apakah melihat orang kita lebih tinggi, lebih rendah, atau sama saja? Oh, sebaliknya, saya selama di sini punya kesempatan, kehormatan bertemu dengan orang-orang Indonesia yang berkarir di mancanegara, dan mereka tuh justru underexposed ya, jadi nggak pernah terlihat, nggak pernah menampilkan diri. Justru saya makin yakin bahwa orang-orang kita bisa berkompetisi. Kita makin yakin bahwa saya melihat keberadaan mereka dan eksistensi mereka, kontribusi mereka di dunia, dan itu saya makin yakin selama saya di sini. Kenapa? Karena saya ketemu langsung dengan mereka dan kontribusi mereka cukup baik ya di sini dan terpandang juga gitu. Nah, menjawab pertanyaan Arif tadi itu saya setuju karena satu kaki harus di negara kita. Jadi memang secara support kita nggak ada keluarga, nggak ada supporter di sini gitu, tapi banyak juga tim yang bisa menang di away, dan pada suatu waktu kita balik ke kandang kita makin bisa berkontribusi lagi. Oke, sip. Nah, ini juga saya pikir mewakili gender ini, pertanyaan dari siapa nih, Mbak Christine ya, dari Semarang. Menurut Pak Arif dan Pak Joseph, untuk saat ini seberapa besar kesempatan kaum perempuan Indonesia untuk berkarir secara internasional, baik dalam organisasi internasional maupun perusahaan swasta sendiri? Pertanyaan yang baik dan jawabannya the sky is the limit. Nah, jadi kesempatannya itu luar biasa. Kebetulan selama ini orang Indonesia punya tokoh-tokoh Sri Kandi yang luar biasa, yang berkarirnya di lembaga internasional. Salah satunya misalnya Menteri Keuangan kita ya, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang merupakan sempat menempatkan posisi nomor 2 di Bank Dunia, dan juga Ibu Mari Pangestu, bekas Menteri Perdagangan kita yang juga dalam posisi Managing Director, posisi nomor 2 paling senior di Bank Dunia. Alhamdulillah, I've actually worked with both gitu ya. Saya sempat bekerja untuk keduanya gitu. Jadi di lembaga internasional ini mereka adalah equal opportunity employer dan mereka sangat mementingkan diversity. Jadi tidak bisa gitu ya dalam lembaga internasional pegawainya itu hanya adalah warna kulit tertentu atau dari kebangsaan tertentu saja dan lain-lain. Mereka sangat melihat komposisi asal mereka. Jadi memang tidak ada kuota khusus gitu, tapi itu sangat dipentingkan gitu. Antara istilahnya part 1 dan part 2. Part 1 ini negara berkembang, negara maju, part 2 ini negara berkembang, itu harus seimbang. Dan juga antara part 2 juga harus seimbang. Misalnya ada negara-negara part 2 atau negara berkembang yang keterwakilannya terlalu banyak, misalnya dari India dan lain-lain gitu. Itu juga make sure komposisinya ini. Dan juga komposisi gendernya harus seimbang. Jadi bayangkan kalau Anda dari negara berkembang part 2 dan Anda juga seorang perempuan Sri Kandi yang luar biasa, itu kan berarti kesempatan yang hebat sebenarnya untuk berkarir di lembaga internasional, karena itu
itu representasinya saat ini masih kurang, otomatis kesempatannya lebih banyak. Ya, kalau dari tadi kan Bang Joseph, Bang Arif juga bilang ya, setelah berada di luar negeri atau berkarir di luar negeri, sebenarnya talenta orang Indonesia itu kan nggak kalah hebatnya ya. Dan ini juga sejalan dengan pertanyaan teman seangkatan itu dari FHUI, Mbak Widya, itu terutama mungkin untuk Bang Arif ini yang dari diaspora gitu. Apa sih yang menyebabkan rata-rata orang Indonesia itu mungkin kurang mampu bersaing atau tidak terekspos kepada tingkat global? Oke, jadi pertama dari talenta-talenta yang saya lihat ya, talenta Indonesia tuh they work very hard, sangat disiplin. Jadi yang luar biasanya adalah kalau mereka meskipun pas di Jakarta mungkin kurang disiplin, saat pindah ke negara lain langsung disiplin sekali, sangat work ethicnya luar biasa. Mungkin yang kurang dari rekan-rekan kita dari Indonesia adalah kemampuan artikulasi gitu ya, komunikasi ya dalam bahasa asing gitu. Jadi kadang-kadang kehebatannya itu tidak terlihat ya, berbeda dengan bangsa tertentu yang saya nggak mau sebut ya. Mungkin kebiasaannya, kemampuannya biasa aja, tapi karena artikulasi idenya itu luar biasa, mereka jadi terlihat gitu. Jadi kita sebenarnya itu yang bisa kita kembangkan lagi ya, self articulation kita yang lebih baik supaya our greatness itu kelihatan gitu. Bang Yosef mungkin punya tambahan soal itu. Siap. Kalau menurut saya sih musuh utama orang Indonesia untuk berkompetisi di luar itu cuma satu, prejudice. Prejudice ini juga macam-macam, prejudice ke diri sendiri dan juga prejudice ke bangsa-bangsa lain. Jadi kita tuh punya prejudice positif dan prejudice negatif. Dan saya merasakan semuanya dalam karir saya di luar. Prejudice negatif saya kadang ke dalam diri sendiri. Jadi saya prejudice dari diri sendiri. Saya nggak akan mampu bersaing. Saya kan cuman anak Jakarta yang diassign ke London. Jadi kan ini cuma basa-basi. Itu prejudice terhadap diri sendiri, itu yang harus kita buang. Kedua, prejudice terhadap bangsa lain. Unfortunately kan kita memang bangsa yang dicetak ibaratnya dan disesakkan dengan budaya-budaya asing itu lewat televisi. Jadi apapun yang kita lihat terhadap orang-orang kulit putih atau bule itu kan selalu dalam bentuk sosok bintang film, superhero, atau kalau di Jakarta misalnya managing director atau orang-orang ngetop lah gitu. Jadi unfortunately itu sendiri juga membuat kita jadi prejudice terhadap bangsa lain. Jadi pada waktu kita ketemu orang Inggris misalnya, kita merasa bahwa mereka lebih hebat dari kita, padahal belum tentu. Saya punya pengalaman nih, kalau saya bisa kasih 1 menit pengalaman saya waktu hari pertama saya kerja di London itu, saya datang dengan gugup gitu, tentunya pakai jas dan dasi gitu, saya duduk di bukan ruangan ya, jadi di workspace saya karena open space. Tiba-tiba saya didatangi oleh seorang Inggris, umurnya mungkin 55 tahun lah gitu. Rapi, pakai jas gitu, tanpa dasi. Potongannya tuh meyakinkan sekali, dan dia datang menghampiri saya, tuh saya pikir, wah ini siapa ya? Ini vice president dari mana? Ini director dari mana gitu. Terus saya udah saking gugupnya, saya tanya, sebelum saya ngomong apa-apa, dia bilang, "Hello, I'm Robert. I'm here to install your computer." Dia bilang gitu. Berarti bayangin dia hanya orang IT yang cuma install kabel, tapi karena kita punya prejudice itu yang harus kita kesampingkan sebagai orang Indonesia. Ya, ini menarik ada pertanyaan soal prejudice kalau boleh. Ya, boleh. Ya. Silakan. Jadi ini poin penting sekali, dan saya lupa untuk menyebut tadi. Jadi pernah ada suatu kejadian ya, saya kebetulan sudah berkarir di World Bank di Washington DC. Saya ditugaskan untuk Indonesia gitu. Dan ada anak buah konsultan kebetulan di Jakarta yang kebetulan orang Amerika gitu kan. Dan kita berdua itu jadi he reports to me sebenarnya. Kita bertemu dengan seorang pejabat
pemerintah saat itu di suatu kementerian, dan pertama kali kita masuk ke dalam kantor itu, mereka melihat ada satu orang Indonesia, ada satu orang Amerika. Yang sebenarnya orang Amerika ini konsultan saya. Yang pertama kali diselamatin adalah konsultan tersebut. Welcome to Indonesia, how are you? Gitu. Dan pejabat ini udah berasumsi bahwa this guy must be the boss, gitu ya. Jadi ini ya prejudice apa namanya yang harus kita lawan juga. Gitu. Ya. Oke, ini ada dari Widya juga nih ngomong prejudice dan seterusnya. Kalau pengalaman dari Bang Arif dan Bang Joseph, kalau bagi talenta-talenta muda Indonesia, ini pertanyaan dari Widya yang masalah ya, saya nggak baca lagi. Baiknya memulainya itu apakah ketika masih S1, mahasiswa, atau harus sekolah dulu di luar negeri, baru bisa go global? Ya, kalau saya bilang, kita nggak punya linear path, ya, kita nggak harus men-set semuanya sebagai sesuatu linear path untuk karir di luar negeri. Kuncinya menurut saya lihat kesempatan dan lihat timing yang tepat. Dan kita harus mengukur, jika saat ini kita hanya bisa mencapai bekerja di perusahaan multinasional di Indonesia sebagai step pertama, ambil itu. Jadi kita lebih baik kita kerja di perusahaan multinasional di Indonesia dibandingkan kita coba-coba apply untuk di luar negeri tapi nggak dapat selama 2 tahun misalnya. Jadi kita harus fokus ke opportunity yang ada dulu. Ya, sip. Kalau memakai kacamata internasional dan kondisi kekinian karena Internet of Things dan mungkin Internet of Everything, apa peluang dan kesempatan orang Indonesia dengan ada dua fakta besar ini, bahwa dunia sudah berubah masuk digital, dan yang kedua faktanya adalah Indonesia masalah tunggu waktu saja barangkali menjadi 10 besar ekonomi dunia. Sekarang diprediksikan juga kan yang lain parah minusnya kita masih akan bertumbuh mungkin tahun depan. Di mana peluangnya? Apa sarannya kepada talenta-talenta muda, bahkan juga orang-orang Indonesia yang sudah profesional harus melihat kesempatan ini ada lebih besar? Ini pertanyaan bagus ya, Bang Azwar. Karena mungkin dengan the world after COVID-19 ini akan sedikit berubah gitu. Jadi akan ada reposisi dan juga mungkin transformasi cara berpikir dan lain-lain. Kalau kita lihat tahap-tahapnya ya, dunia ini mengglobal ini dalam beberapa tahap. Tahap pertama mungkin saat adanya suatu free movement of goods, di mana barang-barang itu lebih mudah untuk melewati lintas batas negara, gitu, adanya free trade dan lain-lain. Gitu. Tahap kedua mungkin free movement of services, gitu, sifat-sifatnya jasa dan lain-lain. Ya, kita udah mulai melihat ya, misalnya fintech dan lain-lain itu inkorporasi perusahaan itu nggak harus di suatu negara, tapi servicesnya bisa dirasakan di negara lain gitu ya, kayak Netflix dan lain-lain. Tahap berikut mungkin kemudahan justru free movement of labor atau skills ya. Jadi kalau kita sekarang ya, saya dan Bang Joseph seolah-olah kalau kita ingin berkarir di luar, kita harus physically pindah gitu ya. Dari Indonesia ke Amerika, dari Indonesia ke Inggris gitu. I think in the future kita physically nggak harus pindah kemana-mana, dan kita bisa berkarir secara global dengan duduk di rumah kita di Jakarta dan mempunyai mempunyai karir global di wilayah lain gitu ya. Itu sangat dimungkinkan. Dan itu yang kita sudah melihat tren ini pasca COVID gitu. You don't need your physical presence gitu. Ada profesi tertentu yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Bahkan nggak perlu keluar rumah ya, atau keluar kamar kayak sekarang ini. Ya, jadi ya biasa. Ya, Bang Joseph? Ya, kalau saya setuju. Sekarang kan macam-macam ya. Terutama kan core bisnis itu yang sekarang kontribusi ke global economics itu kan new wave of bisnis. Contohnya kayak macam company kayak Tesla gitu, atau the boring company-nya si Elon Musk itu kan
bahkan vice presidennya aja katanya working remotely. Jadi dia direkrut di negara masing-masing tapi bekerja dengan mereka dan hanya dibayar dengan equity. Jadi ini model-model baru yang kita harus antisipasi gitu. Jadi itu pertama. Kedua, banyak juga peluang karena letupan-letupan peristiwa yang sekarang, contohnya Brexit. Kalau Brexit itu efektif, berarti posisi orang Indonesia dengan posisi warga negara Eropa kan sama di Inggris. Karena mereka juga harus apply pekerjaan dan apply visa gitu, setelah Brexit efektif. Nah, itu peluang. Semua itu peluang. Semua letupan-letupan peristiwa ini harus kita tanggapi secara positif gitu. Contohnya juga ternyata saya juga baru belajar Cina kan baru bangkit setelah kejatuhan ekonomi tahun 2009 gitu ya. Itu hal-hal seperti itu yang kita harus betul-betul embrace gitu. Baik, terima kasih. Ini saatnya baru kali ini kita coba interaktif pertanyaan. Silahkan tunjuk tangan yang mau tanya langsung kepada narasumber. Aula. Sudah? Ini ada beberapa yang tunjuk tangan, saya pilih aja ya dulu ya. Monita, orang dari Melbourne dulu lah. Ini kita ngomong go global. Silakan Monita. Makasih Bang As. Makasih Bang Arif dan Bang Joseph. Bagus sekali ini sharingnya. Nah, saya mau tanya, terutama tentang pengalaman saya di sini. Sekarang saya sedang kuliah di Australia. Di sini itu orang-orang terutama dari negara berkembang susah sekali masuk sektor formal. Terutama mungkin kalau yang tadi Bang Arif cerita, ada organisasi yang mementingkan diversity, tapi kan ada yang organisasi biasa yang tidak. Ada istilahnya kalau di Indonesia kita bisa bangun roket atau sepintar, seprofesional apapun, pengalaman itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah pengalaman yang ada di negara ini. Nah, ya, jadi di situ susahnya. Jadi seprofesional apapun latar belakang kita di Indonesia, susah masuk sektor formal istilahnya. Nah, menurut Bang Arif dan Bang Joseph, bagaimana cara meminimalisir atau menghilangkan barrier itu? Tadi Bang Arif sempat bilang kalau orang Indonesia itu kurang artikulasi di komunikasi. Itu saya setuju karena saya alami sendiri, susah sekali menyesuaikan kayak sudah 20 sekian tahun di Indonesia, tiba-tiba harus interaksi profesional di lingkungan kerja. Tapi ada nggak saran untuk meminimalisirnya? Mungkin berdasarkan pengalaman dari Bang Arif atau Bang Joseph waktu awal-awal menembus barrier itu sehingga jadi seperti sekarang. Ya, sekian. Terima kasih sekali. Terima kasih Monica. Sekalian aja tiga-tiganya ini jadi ingat kayak di Leader Forum banyak banget tanda tangan. Ola silakan langsung saja. Pertanyaan saya sih cuma simpel Bang. Jadi sekarang terutama bagaimana berkarir di World Bank, saat bersamaan kita tidak memiliki pengalaman pekerjaan di country level gitu. Karena mostly ketika saya di World Bank kemarin ataupun di UN punya beberapa kali kesempatan untuk conference dan lain sebagainya di sana, selalu topik pembicaraannya bahwa they are looking for people who have experience di country level, but at the same time gitu, di negara-negara berkembang kita mayoritinya talenta muda belum memiliki pengalaman itu. So do you have any advice and suggestion untuk itu? Thank you so much. Good question Ola. Jadi nggak ada pengalaman, orang cari yang pengalaman ya, kapan bisa masuk ya. Satu lagi dari Eka. Pertanyaan saya, apakah 3 faktor atau hal bisa jadi apapun, atau kalau misalkan nggak punya 3, bisa kurang juga nggak apa-apa, yang menurut Bang Arif dan Bang Joseph itu mempengaruhi abang-abang sekalian, mempengaruhi atau Bang Arif dan Bang Joseph miliki tapi tidak dimiliki oleh orang lain gitu loh, yang membuat atau mengantarkan Bang Arif dan Bang Joseph di posisi abang sekarang. Dan maksudnya kayak bukan jawabannya bukan seperti kerja keras, berusaha, giat dan mandiri, tapi lebih ke apakah ada privilege atau kayak
keluarga yang mampu atau partner atau jurusan kuliah atau beberapa hal yang mempengaruhi secara spesifik gitu loh, yang cuman abangnya punya. Got it. Baik Eka, jadi yang pertama dari Monita tentang barir menembus barir berkarir internasional. Ola yang dicari organisasi internasional adalah experience, sementara kita nggak ada experience. Terus gimana? Yang ketiga adalah abang-abang ini apakah punya privilege dari orang yang kaya raya ataupun universitas top atau jurusannya top ataupun bagaimana kok sehingga bisa sampai di sini. Silakan. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Saya coba jawab nggak secara berurut, namun gimana masuk ke sektor formal. Nah, kita sebenarnya kalau masuk pindah ke suatu negara harus melihat sebenarnya profesi-profesi mana sebenarnya yang lebih ada even playing field seperti Bang Joseph tadi katakan, atau barrier to entry-nya lebih sedikit gitu. Kalau misalnya Anda datang ke sana ya sebagai warga negara Indonesia atau bahkan green card holder gitu dan beraspirasi untuk masuk birokrasi gitu ya, mungkin itu dipentingkan untuk warga negaranya dan bukan untuk warga negara asing gitu. Kalau kita lihat pengalaman teman-teman diaspora India atau diaspora lain gitu ya, mereka tuh paham sekali untuk mengidentifikasi sektor-sektor dan juga bidang-bidang yang barrier to entry-nya lebih tidak ada gitu. Di Amerika misalnya, Anda akan sulit untuk pergi ke rumah sakit dan nggak ketemu dokter yang dari India misalnya, karena itu profesi yang once you get the certification, you can do anything with it gitu ya. Memasuki Bank Dunia gimana kalau nggak ada pengalaman? Saya juga dulu waktu masuk Bank Dunia nggak ada pengalaman, terus terang. Tapi ada beberapa entry point sebenarnya yang bisa jadi entry level career gitu ya. Anda bisa masuk sebagai konsultan ya di Bank Dunia gitu, meskipun itu belum menjanjikan karir yang lebih long term, tapi you get your foot in the door gitu ya. Ada program seperti Junior Professional Associates ya. Jadi Anda lulus dari universitas, nggak ada pengalaman, lalu dikasih pengalaman selama 2 tahun di program itu. Asal Anda umurnya di bawah 28 tahun. Bisa mencoba itu gitu. Jadi sebenarnya harus mencari informasi ini karena semua orang yang sukses karirnya pada saat memulai karirnya semua nggak berpengalaman gitu. Jadi mengetahui mengenai mana entry point ini itu penting gitu. 3 faktor apa yang bisa membantu kita dalam meraih sukses yang lebih baik gitu kan? Apalagi kalau berencana untuk berkarir secara global. 1, kemampuan untuk adaptif. Kita harus adaptif gitu kan. We are a proud Indonesian, tapi kalau kita berada di lingkungan lain, kita harus adapt dan kita juga harus menyesuaikan with the work ethics, with how we do it dan lain-lain. Jadi mindset dan juga kebiasaan yang kita terbiasa itu jangan jadi reference point, tapi tempat baru tersebut jadi reference point dan kita teradaptasi terhadap itu. Kemampuan artikulasi dan komunikasi juga harus bisa diperbaiki karena your greatness will not show if you don't communicate gitu kan. Jadi kehebatan Anda kalau Anda kurang bisa mengartikulasikan itu nggak akan terlihat gitu. Nah, terakhir mungkin emotional, selain kemampuan intelektual Anda, hard skills Anda, kalau bisa soft skills-nya juga diperbaiki, emotional quotient Anda, kemampuan untuk membangun relations, kemampuan untuk berinteraksi gitu ya, apalagi di lingkungan yang beda budaya gitu. Itu juga perlu menurut saya. Bang Yosef? Ya, silakan Bang Yosef. Ya, dimulai dari kesempatan tadi ya, dari pertanyaan dari Monita tadi. Itu pertanyaan bagus sekali. Kita harus akui bahwa di seluruh dunia, di tiap negara, terutama negara-negara maju itu, ada sistem proteksi terhadap local labor. Jadi, ada beberapa bidang usaha yang memang kita nggak bisa masuk. Biasanya ditentukan dengan salary level tertentu.
Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk kita ngelamar di Inggris sebagai nurse misalnya gitu. Itu ada peruntukan untuk orang-orang lokal. Yang kedua, tadi seperti yang Arif bilang, kita juga harus bisa mengidentifikasi kira-kira organisasi atau perusahaan mana yang bisa menerima kita, orang Indonesia, graduates dari Australian University, dan mau bekerja internasional. Nah, biasanya mengidentifikasi perusahaan itu, lihat perusahaannya. Perusahaan itu bergerak di Australia, kalau perusahaan itu bergerak di Australia aja, dan pasarnya hanya Australia, akan tidak memungkinkan untuk kita untuk mempenetrate perusahaan tersebut, karena fokus mereka hanya di Australia. Untuk apa mereka menarik orang asing? Tapi kalau ada perusahaan Australia yang go global, seperti misalnya Santos, perusahaan minyak Australia yang juga berusaha di Indonesia, di Malaysia, atau di Vietnam, itu kesempatan baik untuk kita masuk, karena kita dianggap memiliki kearifan regional gitu. Misalnya contohnya, meskipun kita orang Indonesia, tapi kita bisa ngomong bahasa Melayu di Malaysia, atau orang Vietnam pun lebih dekat dengan kita. Gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Itu mengidentifikasi perusahaannya atau organisasinya. Kedua, dari diri kita sendiri. Apa yang bisa membuat kita dekat dengan opportunity itu? Yang pertama adalah sebisa mungkin kita ambil kualifikasi seperti tadi Arif bilang. Orang India itu kalau udah sekolah kedokteran di Amerika, dia nggak stop di lulus sekolah kedokteran di Amerika terus pulang ke India, enggak. Dia ambil spesialisasi di Amerika. Dia ikut Association of American Surgeon atau apa, supaya dia makin dekat ke pekerjaan di Amerika. Gitu. Nah, salah satu yang bisa kita eksplor adalah bagaimana caranya kita, contohnya kalau kita lulus akuntansi, bagaimana ya caranya saya mendapatkan CPA, Certified Practicing Accountant, gitu. Itu hal-hal yang bisa kita identifikasi. Nah, dengan modal itu baru kita opportunity akan terbuka. Tapi beberapa teman itu juga sangat beruntung, karena memang seperti yang Arif bilang tadi, ada beberapa opportunity yang dibuka untuk fresh graduate atau pengalaman pertama di suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, soal 3 hal yang penting untuk kita bertahan di karir global kita, itu adalah, kalau menurut saya, pertama itu positif, berpikir positif. Seenak-enaknya kita di luar negeri itu tidak mudah, karena banyak tantangan. Tadi salah satunya prejudice kita sendiri terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Juga perbedaan treatment itu banyak, karena saya juga tidak bisa nutup kenyataan bahwa saya pun menghadapi hal yang sama. Mungkin waktu saya bekerja di Belanda, waktu itu ya orang Belanda juga banyak yang mindset-nya masih orang Belanda zaman kolonial ya. Bahkan dengan di depan terbuka, dia bilang, itu saya lihat Indra Kusuma udah ketawa-ketawa, dia tahu. Misalnya di depan orang banyak, mungkin dia bilang, kamu Indonesia harusnya lebih bagus, tetap dijajah sama Belanda. Itu fine. Dengan positivism, kita bisa mengelola itu sebagai semacam suatu hal yang baik. Bisa contohnya itu kita anggap sebagai joke, jangan gampang tersinggung. Terus juga perseverance ya, maksudnya kita positif, kita persevere juga. Jadi perseverance itu semangat yang tidak mau gagal. Jadi begitu gagal satu, kita cari jalan lain. Begitu nggak bisa jadi diplomat, kita nggak bisa masuk fakultas FISIP hubungan internasional, cari hukum internasional. Pokoknya selalu ada cara. Jadi kita harus perseverance selain positif. Dan yang ketiga, mirip seperti yang Arif bilang soal masalah emotional quotient tadi. Jadi terutama kalau saya fokusnya ke culture. Jadi kita harus open-minded, terutama terhadap culture. Nah, saya juga banyak dengar tadi masalah Indonesia, negara berkembang, kok bisa dianggap. Ini suatu hal yang kita harus buang jauh-jauh. Karena saya juga ada buku yang bagus, judulnya Factful Things. Factfulness. Factfulness ini ditulis oleh statistician, kalau nggak salah statistician World Bank, ya, saya lupa. Cuman yang paling saya menarik di situ adalah buku ini itu membuang semua persepsi yang ternyata kata negara berkembang itu dari tahun 60-an. Dan kalau kita lihat apakah Indonesia negara berkembang saat ini, ternyata enggak. Indonesia itu bukan negara berkembang lagi karena kita part of the G20 gitu ya. Jadi mindset itu yang kadang-kadang bisa membantu kita untuk membangun confidence gitu. Jadi 3 tadi ya, positivism, perseverance, dan cultural adaptability. Baik, dari tadi bicaranya diskusinya semua dari perspektif yang tinggal di Indonesia.
Cuma saya ingin mengingatkan bahwa yang hadir di ruangan Manya ini sekarang itu ada 83, banyak juga yang tinggal di luar negeri. Jadi supaya fair, sebelum di akhir aja, saya ambil satu pertanyaan dari perspektif yang berada di luar negeri. Nanti mungkin Bang Arif perlu buat ini di diaspora untuk dari perspektif pertanyaan diaspora. Tapi satu hal yang sangat berhubungan dengan tema malam ini itu adalah be a champ of our nation, ya, the ambassador of our nations. Itu artinya tentu terutama bagi kawan-kawan, sahabat, bapak-bapak, ibu yang tinggal di luar negeri, itu pertanyaan Pak Badar atau Mas Badar Mahfud itu sangat tepat mungkin untuk kita dengar dari narasumber, bagaimana mengubah brain drain menjadi brain gain. Karena pastikan di luar negeri tidak otomatis semua menjadi brain drain, tapi at the same time sebenarnya you can be a champ of your nation. Banyak sekali kesempatannya seperti apa tadi Bang Tobing ya, itu ada orang Nigeria, ada orang India, ada orang macam-macam. Itu sebenarnya kesempatan yang sangat praktis untuk menjadi a champ of our nation. Gitu. Jadi ini mungkin perspektifnya bagi yang teman-teman yang bukan di Indonesia saat ini. Ya, jadi apa namanya mengenai ini yang pertama ya, yang how you become the charm of your nation. Ini saya nggak tahu yang bikin judulnya siapa, tapi menarik banget. Jadi mungkin karena itu banyak yang datang. Setiap 6 bulan sekali biasanya Presiden Republik Indonesia mengumumkan dubes-dubes baru yang akan ditugaskan ke negara-negara sahabat untuk mewakili menjadi representasi Indonesia di sana. Bang Yosef juga cita-cita awalnya dulu ingin jadi dubes dan berkarir di foreign service di Indonesia. Tapi sebenarnya you don't need to be a dubes to be the ambassador of your nation. We carry a brand. Kita menggunakan, saat kita mengidentifikasi kita sebagai orang Indonesia, oh you're Indonesian, ya kan? You carry that brand. Dan saya sangat very conscious bahwa saya meng-carry brand itu, gitu. Jadi saat di Bank Dunia misalnya ada 25.000 orang di sini, dan di Washington mungkin orang Indonesianya aja ada 60 orang gitu ya, termasuk managing director kita Ibu Mari Pangestu. We carry that brand. Makanya kita menjaga profesionalitas, menjaga integritas, menjaga kemampuan kita dalam melakukan tugas kita gitu. Karena itu bukan hanya reputasi pribadi kita, reputasi Al-Arif atau siapa gitu. Tapi they think of us as a brand yang membawa nama itu. Gitu. Sampai orang Indonesia sebenarnya di Bank Dunia itu reputasi cukup bagus gitu. They're known as somebody yang punya work ethics yang luar biasa dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman adik-adik yang berencana untuk suatu saat berkarir global, tapi jangan lupa untuk pulang ke negaranya saat sudah mumpuni. Saat di luar itu, make sure Anda selalu menekankan bahwa make sure kita nggak merusak brand itu. Terus kedua, mengenai brain drain dan brain gain. Nah, sebenarnya saat kita keluar dari negara kita, sebenarnya kemampuan kita juga terbatas kan. Kita asah kemampuan itu di luar negeri. Dan kalau niat kita untuk kembali, sebenarnya itu kan jadi brain gain bagi Indonesia. Jadi your university itu luas gitu. Dunia nggak sebatas daun kelor. Kita harus cari itu kemana gitu ya. Ilmu ke Cina, kan harus dikejar. Tapi niatnya selalu untuk kembali gitu, untuk menjadi brain gain bagi bangsa kita. Jadi itulah kehebatan orang-orang Indonesia sebenarnya. They always yearning to come home gitu. Siap. Thank you, Pak Arif. Pak Joseph? Ya, tadi yang menarik itu soal brain drain. Brain drain itu memang ada yang sudah terjadi di satu sektor. Contohnya oil and gas di Indonesia itu, kalau kita cari teknisi-teknisi oil and gas di Indonesia perminyakan itu semua yang terbaik udah pergi, entah di Qatar, entah di Malaysia atau di Arab Saudi.
Nah, itu sudah terjadi sekarang brand di Indonesia dalam skala kecil. Namun menurut saya kita bisa juga untuk menarik mereka kembali. Contohnya beberapa teknisi-teknisi perminyakan yang saya tanya, kenapa sih kalian nggak mau balik ke Jakarta gitu, bersumbangsi ke Pertamina atau apa? Padahal mereka tuh udah hebat-hebat di Saudi atau di Qatar. Salah satu jawaban mereka selalu adalah apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah, misalnya contohnya gitu. Mereka selalu bilang seperti itu. Contohnya di Malaysia tuh ada program, saya lupa namanya apa, pulang kampung atau apa. Jadi pemerintah tuh memberikan package, misalnya keringanan pajak selama 5 tahun pertama, dan ada juga kayak financing untuk rumah, membeli rumah, seperti itulah. Jadi ada balancing yang disediakan pemerintah untuk menarik mereka kembali. Nah, itu dari sisi perminyakan ya. Tapi saya belum melihat di sektor lain. Menurut saya sektor lain itu malah menurut saya kurang. Orang kita yang masih bisa berkiprah global itu masih banyak sebetulnya. Saya malah merasa bahwa kita harus lebih mengirim orang ke luar dari Indonesia. Karena kita mampu dan seperti Arif bilang, daripada hanya punya satu duta besar di satu negara, kita bisa nanti punya puluhan ribu duta besar gitu di negara itu, kan cukup bagus kan untuk menjaga brand itu. Jadi memang saya setuju sekali bahwa nasionalisme kita adalah brand yang harus kita bawa. Kalau kita kuncinya kita jaga brand itu gitu. Kalau kita juga baik secara profesi dan juga kita taat terhadap peraturan dan ethical standar, itu kita mungkin brand itu malah lebih bagus gitu. Jadi akan lebih bersinar gitu. Ya, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Abang-abang sekalian, ini masalah waktu. Pertanyaan sangat banyak, makanya tadi saya mengambil beberapa pertanyaan dari perspektif perspektif tinggal di luar negeri. Berikutnya kita berada di akhir acara. Untuk closing statement, apakah sudah ada dari Bang Arif dan dari Bang Joseph? Saya mau sedikit men-share bait-bait dari lagu Indonesia Pusaka. Mungkin teman-teman kenal dan terbiasa dengan lagu itu. Lagu itu mengatakan, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jadi, menurut saya kalau dengar bait-bait ini very powerful. Kita harus berupaya dalam kapasitas pribadi masing-masing, gimana supaya bangsa kita bisa dipuja-puja dengan bangsa lainnya, dengan kapasitas masing-masing gitu, menjaga reputasi, menjaga kehebatan kolektif kita suatu saat Indonesia akan menjaga keemasannya. Itu tempat kita lahir dan juga tempat kita dibuai, dibesarkan bunda. Kita lahir di sana, kita dibesarkan dengan orang tua kita. Tapi itu juga tempat berlindung di hari tua. Nah, antara kita saat kita dibuai oleh dan dibesarkan bunda dan sampai tempat kita berlindung di hari tua, itu tergantung kita. We can go global. Kita bisa meraih mimpi kita yang dimanapun, jangan dibatasi. Karena negara kita butuh kompetensi yang bisa kompetitif secara internasional. Gitu. Jadi mohon kalau bisa tidak mengidentikan orang-orang yang berkarir secara global itu sebagai orang yang nggak nasionalis. Kita justru ingin melakukan itu karena kita ingin membesarkan bangsa. Mungkin itu closing statement saya, Bang As. Silakan, Bang Yosef. Ya, itu closing statement-nya bagus sekali tuh, Arif. Kalau saya, closing statement saya simple. Saya menggeluti karir global saya selama ini dan
tidak ada penyesalan atau no regrets. Yang ada saya malah mendapatkan banyak pengalaman yang saya ingin share kepada semua teman-teman kita di Indonesia maupun yang masih di luar negeri, masih sekolah. Intinya adalah bahwa kita harus melihat bahwa dimanapun kita berada, dimanapun pendidikan kita dan juga disiplin kita, dunia itu makin luas. Itu Thomas Friedman dulu keluarin buku kira-kira mungkin udah 15 tahun yang lalu tentang The World is Flat. Jadi playing field kita tuh sekarang makin luas. Apakah Anda di Indonesia, apakah Anda di luar negeri, tapi akan sangat mungkin kita tuh semua terlibat ke bidang yang hubungannya internasional gitu. Jadi yang saya mau encourage di sini adalah terutama untuk generasi-generasi yang sekarang ini. Kalau saya sama Arif itu generasi yang mungkin kalau balik ke Jakarta nggak boleh masuk mall lagi. Di generasi kita ini, generasi kami anak 90-an ini kan kita nggak semudah generasi sekarang. Belum ada YouTube, belum ada Google, belum ada kursus bahasa Inggris yang mumpuni. Gitu. Yang saya ingin encourage adalah untuk generasi sekarang tuh begitu mudah kalian itu untuk standardize your skills internationally karena banyak tools yang sudah tersedia di mana-mana. Bahkan saya bilang lahir aja udah ada pasportnya kan. Nah, jadi saya malah mau mengencourage supaya lebih banyak lagi orang Indonesia yang keluar. Jadi, tapi itu hal positif bahwa kita keluar untuk membangun bangsa kita dan kita seperti Arif bilang kita jaga brand itu dan dengan itu saya mengencourage kita semua untuk lebih berani lagi untuk keluar. Terima kasih. Baik teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, sekarang sudah 9:30 malam sesuai dengan jadwal. Kita ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bang Arif dan kepada Bang Joseph yang mau berbagi perjalanan hidupnya, wisdom of life-nya, pasti itu sangat-sangat luar biasa. Dari keisengan ini menjadi sebuah pembelajaran yang saya setiap mengikuti ini, kadang-kadang juga bukan host, mungkin itu sangat-sangat wow, belajar luar biasa. Terima kasih. Terakhir, pesan dari semua kedua narasumber adalah terutama bagi mereka yang ingin global, saya mengambil yang pertama dari Bang Arif bilang bahwa dunia sudah berubah, bahwa nanti berkarir global dan tidak global tidak lagi ditentukan oleh fisik. Bahkan di rumah pun Anda bisa berkarir di global. Itu hal yang penting. Yang kedua, berulang kali tadi adalah jangan prejudis. Yang paling bahaya adalah prejudis terhadap diri sendiri, apalagi minder ya. Itu sangat-sangat bahaya. Dan prejudis terhadap orang lain. Dan terakhir adalah tentu limit is the sky. Jangan takut. Kayak Bang Joseph, nggak masuk HI, yang penting ada internasionalnya. Ujung-ujungnya juga berakhir di London. Jadi teman-teman, dunia sudah berubah. Jika tidak berubah, maka kita pasti akan kena musibah. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.